Dion duduk di kursi goyang sedang menutup mata dan mengabaikan ucapan ibunya. Dia sedang memikirkan masalah yang terjadi di hari pernikahannya. Hari itu dia memakai baju hitam dengan menggendong anak itu muncul di hadapannya. Mungkin semua orang tidak tahu. Sebelum di acara pernikahan, mereka juga sudah bertemu. Bahkan mereka saling menyakiti. Anakku, dia putri dari keluarga mana? Kamu bisa memberitahuku kan? Ibu Dion terus bertanya. Dia berpikir bahwa anaknya tidak ingin dia menemuinya dan tidak ingin dia mengungkit namanya. Anak pun sudah lahir. Seharusnya mereka tidak ada masalah serius kan? Dion mengambil buku di samping ibunya dengan teliti membacanya. Melihat itu, ibunya berkata, "Jangan baca lagi, hanya ada selembar itu." Mendengar itu Dion pun berhenti, tapi ucapan ibunya selanjutnya membuatnya tercengang. Di dalam buku itu tidak ada lagi, namun tidak berarti di dalam laptop tidak ada. Di dalam laptop tidak ada, tidak berarti di flashdisk juga tidak ada. Tidak berarti. Ibu Dion berkata penuh rahasia. Dion melihatnya dan bertanya, "Tidak berarti apa? Aku pasti akan memusnahkan semuanya." "Loh, kenapa?" Ibu Dion dengan merengut berkata. Dia tidak mengerti mengapa Dion seperti itu. Padahal sudah berhubungan dengan orang, tidak ingin bertanggung jawab, tidak apa-apa. Sekarang anak sudah lahir, masih tidak ingin bertanggung jawab, maka sudah keterlaluan. Dia tidak ingin anaknya sendiri menjadi bajingan di mata orang lain. Mengambil ponsel, Dion menemukan beberapa berita tentang dirinya dalam waktu dekat ini dan memperlihatkan pada ibunya. Dia pun berkata, "Ibu lihat sendiri, pengaruh anakmu beberapa hari ini sudah hampir melebihi artis. Semuanya karena menantu yang kamu katakan itu." Ibu Dion melihat berita tersebut. Setelah melihatnya dengan tidak puas mengembalikan ponsel pada Dion dan berkata, "Aku sudah melihat semuanya. Di dalamnya ada satu berita yang dikirimkan tanpa nama." Suara Ibu Dion semakin mengecil. Dia mengerti anaknya, tidak suka diatur. Dion melihat berita di ponsel dan sebenarnya tidak membuatnya terganggu. Ada sedikit perasaan yang membuat dirinya juga tidak mengerti. "Kamu tidak ingin ibu menemuinya. Kalau begitu, bagaimana jika Tian ingin menemuinya?" Ibu Dion menunduk dan berkata lagi, "Aku pikir Elsa akan masuk ke keluarga kita. Namun tidak terpikirkan terjadi hal seperti ini." Setelah berbicara, terasa seperti dia sudah akan menangis. Dion yang sangat pusing menggelengkan kepala dan bertanya, "Jadi, apa maumu, Bu? Pokoknya aku menegaskan bahwa dia tidak bisa menemuimu. Jangan tanya mengapa." "Baiklah, kalau begitu biarkan Tian menemuinya. Yang lainnya kita bicarakan lagi nanti." Ibu Dion terlihat kecewa. Tian masih kecil. Di masa kanak-kanaknya, dia harus memiliki perhatian seorang ibu. "Kalau begitu, aku memiliki rumah di luar kota. Kalian pergi bermain sana ya." Ibu Dion mengambil telepon dan mencari alamatnya sambil berkata, Baiklah,
Sebenarnya aku memutuskan membawa Tian menemuinya hari ini. Dion menghela napas sambil berkata, karena dia merasa tenang ibunya tidak mengatakan ingin pergi bersama mereka. Kalau tidak, mungkin dia akan tidak senang. Mungkin di dunia ini tidak akan ada ibu yang ingin anaknya menikahi seorang wanita yang setiap hari keluar masuk klub malam. Tian memakai jas, pria kecil yang tampan dan sangat bersemangat. Dion mengenakan jas yang sama dengannya. Anakku, ayo, ayah akan membawamu menemui ibu ya. Dion menggendong anaknya berkata. Tian tersenyum dan tidak bisa diam di dalam pelukan Dion. Terlihat sangat senang. Mungkin dia tahu sebentar lagi sudah bisa bertemu ibunya. Di saat itu, Cindy sedang berada di supermarket untuk memilih peralatan rumah. Hendra sedang mendiskusikan bahan perabot dengan pegawai. Cindy sedang duduk diam di sampingnya. Dia sama sekali tidak mengerti tentang hal seperti ini. Setelah ibunya meninggal, dia sudah tidak pernah jalan-jalan lagi. Semua barang yang diperlukannya sudah dipersiapkan oleh. Telepon bergetar. Ada pesan singkat yang masuk. Itu dari Dion. Mengatakan jika Tian merindukannya, jadi dia akan membawa mereka pergi bermain. Cindy dengan tegas membalas. Tidak mau. Dion yang sedang menunggu balasannya dan melihat dua kata itu, seketika membuatnya emosi dan membara. Langsung menelponnya. Cindy mengangkat telepon dan berkata, aku dalam waktu dekat ini tidak ada waktu. Kamu tidak mungkin sibuk. Aku tidak mungkin menemani Tian terus-menerus. Jika sekarang aku pulang dan mengatakan pada ayah dan ibuku bahwa Tian bukanlah anakku, kamu pikir apa yang akan terjadi? Dion lagi-lagi mengancamnya. Dia berusaha sebisa mungkin agar Cindy pergi, meskipun harus menculiknya. Cindy berjalan ke samping dengan nada rendah mengatakan, rumahku habis diobrak-abrik. Apa? Dion bertanya. Ada yang merusak rumahku. Cindy dengan santai berkata. Dari hari itu dia sudah pasrah. Foto ibunya telah disimpannya. Dion mengerutkan dahinya. Dia ingat pernah pergi ke rumahnya. Dia pun berkata, siapa yang melakukannya? Kamu yakin ingin aku mengatakannya? Cindy tetap terlihat merahasiakannya. Katakanlah. Dion dengan tidak sabar bertanya. Cindy menarik napas dan berkata, aku sudah melacaknya dan akhirnya menemukan pelakunya adalah calon istrimu, Elsa. Dion sama sekali tidak terkejut. Dia pun berkata, serahkan masalah ini padaku. Tunggu aku menemukan buktinya. Dan bagaimana jika kamu yang membongkar bukti itu? Pak Ketua Dion, kenapa tiba-tiba menjadi begitu baik hati? Jangan-jangan ada maunya? Cindy dengan hati-hati berkata, sebelumnya Dion tidak mungkin begitu baik terhadapnya. Aku punya maksud apa? Aku hanya berharap kamu dapat menemani anakku bermain. Dion berkata, dia benar-benar sudah sangat berusaha. Wanita ini benar-benar sangat sulit untuk diajak. Sedang telepon dengan siapa? Tiba-tiba Hendra muncul dari belakang.
Tadi dia sudah selesai berdiskusi dengan pegawai toko. Baru saja ingin menanyakan pendapat Cindy dan menyadari Cindy tidak ada. Dion. Cindy membelokkan badan melihat Hendra. Hendra langsung merebut ponsel dan langsung menutup teleponnya. Dia pun berkata, "Mengapa kamu masih berhubungan dengannya? Hari itu setelah kamu kembali dari tempatnya, badanmu menjadi begitu lemah. Aku tidak akan mengizinkanmu berhubungan lagi dengannya." Dion yang ditutup teleponnya pun terus bertanya pada diri sendiri. Suara laki-laki itu. Cindy sedang bersama dengan seorang pria. Wajah Dion seketika muram dan menelponnya lagi. Melihat Dion menelpon lagi, Hendra langsung menonaktifkan ponselnya, berkata pada Cindy, "Hari ini tidak usah kerja. Ada waktu pergi ganti nomor handphonemu ya." "Tidak usah, karena anak yang aku pungut dan dia mengadopsinya." Cindy menjelaskan pada Hendra. Dia tahu sifat Hendra sangat tidak berpikir panjang. Dion sangat marah melihat teleponnya yang lagi-lagi diputuskan. Dia menghidupkan mobilnya dan membawa Tian pulang ke rumah dulu, lalu segera menuju rumah Cindy untuk menunggunya. Ingin melihat sebenarnya dia sedang bersama pria mana. Cindy melihat peralatan rumah dan memikirkan ucapan Dion tadi, berkata pada Hendra, "Hari ini tidak jadi beli dulu ya, besok saja. Aku ada urusan yang harus diselesaikan." Setelah berkata, Cindy pun membalikkan badan dan pergi. Hendra menahannya dan berkata, "Apakah semua